Bagi para penghobi ikan hias, tentu tidak asing lagi dengan jenis ikan koi. Ikan yang juga dikenal dengan sebutan karper tersebut memiliki nama ilmiah Cyprinus carpio. Sudah banyak yang memelihara, baik itu di rumah makan atau dijadikan hiasan untuk mempercantik tampilan rumah. Ada juga yang ditaruh di dalam akuarium untuk dipajang di ruang tamu. Ada juga yang dibuatkan kolam di halaman rumah atau sebagai pajangan di dalam kamar untuk menemani istirahat. Tidak hanya itu, ikan koi juga sering dijumpai di beberapa tempat wisata untuk menambah kesan yang damai dan tentram. Diiringi suara gemericik air yang mengalir dari pipa, ikan-ikan itu terlihat lihai berenang. Sesekali ada yang terlihat melawan arus dan timbul ke permukaan air seolah sedang menyambut siapa saja yang datang melihatnya. Ikan koi lebih dikenal sebagai nishikigoi atau jinli yang secara harfiah berarti ikan mas rokan. Mereka adalah varietas berwarna dari spesies ikan Cyprinus rubropuscus. Ikan koi adalah ikan berwarna-warni yang biasa terlihat di taman air terbuka dan kolam koi. Banyak varietas ikan koi telah diidentifikasi oleh Jepang. Varietas ini dibedakan berdasarkan warna, skala, juga pola. Ikan koi umumnya ditemukan dalam warna putih, merah, hitam, biru, kuning, dan krem. Sebagian meyakini bahwa ikan koi berasal dari Cina dan kemudian digunakan oleh Jepang sebagai sumber makanan. Pada pertengahan tahun 1800-an, Jepang mulai membiarkan ikan ini untuk daya tarik estetika mereka. Ikan koi ini sangat pintar. Mereka dapat dilatih untuk makan dari mulut dan tangan Anda. Mereka adalah omnivora yang memakan tanaman tambang. Ikan koi juga hidup untuk waktu yang sangat lama. Umur rata-rata mereka sekitar 50 tahun dan panjangnya bisa mencapai 36 inci. Lebih dari 100 jenis ikan koi telah dikenal hingga saat ini. Spesies ini adalah salah satu yang akan Anda lihat di banyak akuarium. Jenis ikan koi ternyata beragam. Tidak hanya satu, ikan yang masih berkerabat dengan ikan mas ini rupanya dibedakan berdasarkan warna kulitnya. Uniknya, penamaan koi menggunakan nama-nama dalam istilah Jepang. Mengapa begitu? Namun karena ikan ini pada mulanya populer di Jepang. Untuk membedakan ciri-ciri tubuh ikan koi sangatlah sulit, sebab jenis ikan koi ini memiliki warna yang mirip. Coraknya pun juga sama. Namun pada dasarnya, koi itu hanya memiliki 3 warna dasar yang selalu ada, yaitu warna putih, hitam, dan orange. Kendati populer di Jepang, namun ternyata koi bukan berasal dari Jepang. Sebuah buku kuno yang membahas seputar koi berhasil ditemukan sebagai temuan arkeologis. Ini disebut-sebut sebagai referensi tertua tentang ikan koi. Di sana disebutkan bahwa koi berasal dari daratan Cina. Maksudnya, ikan ini habitat aslinya adalah di perairan tawar Cina. Jadi, selama ini masyarakat salah kaprah karena menganggap koi berasal dari Jepang. Penamaan ikan koi pun menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Jepang. Namun memang pengembangan varietas koi hingga jumlahnya ratusan hingga hari ini terjadinya di negara Jepang. Para pecinta koi di negara inilah yang mempelopori. Namun terlepas dari itu, jenis ikan koi memang sudah kadung dikenal dari Jepang. Orang Indonesia mungkin masih awam dengan nama-namanya, kecuali para pecinta ikan hias. Mungkin masih belum banyak yang tahu jenis ikan koi. Karena itu berikut kami sebutkan 10 jenis ikan koi dari berbagai referensi. Adapun jenis pertama adalah jenis ikan koi kohaku. Jenis ikan koi kohaku memiliki warna tubuh putih dengan corak kemerahan di atasnya. Ciri-ciri ikan koi ini nampak seperti sapi berwarna putih merah. Kohaku sangatlah terkenal dan menjadi varian yang banyak penggemarnya. Jenis kedua adalah ikan koi Taisho Sankei. Hampir mirip dengan kohaku, hanya saja jenis ikan koi Taisho Sankei ini memiliki corak hitam pula di bagian atasnya. Jadi ada 3 warna
warna, yaitu putih, merah, dan hitam. Ciri-ciri ikan koi Taisho Sankei tergolong koi yang mudah dijumpai karena gampang pemijahannya. Jenis ketiga adalah jenis ikan koi Goromo, memiliki nama lain Koromo. Ikan ini merupakan hasil persilangan antara Kohaku dengan Asagi. Pada bagian atas tubuhnya terdapat corak bulat berwarna hitam keunguan bagaikan buah anggur. Ciri-ciri ikan koi Goromo memiliki 4 varian warna corak, yaitu indigo, ungu, biru, dan hitam. Selanjutnya jenis keempat adalah jenis ikan koi Kawarimono. Untuk jenis ikan koi Kawarimono ini merupakan spesies hibrid atau persilangan, di mana warna tubuhnya malah terlihat aneh, tidak seperti koi pada umumnya. Ciri-ciri ikan koi ini tidak memiliki warna tubuh merah khas koi, tapi warna tubuhnya justru warna-warna lain seperti ungu polos, hijau polos, biru polos, coklat polos, dan lain sebagainya. Jenis kelima adalah jenis ikan koi Showa Sansoku. Jenis ikan koi ini lebih dikenal dengan koi Showa. Memiliki warna tubuh yang bagus sekali, kombinasi merah, hitam, dan putih. Berbeda dengan kebanyakan jenis lainnya, ciri-ciri ikan koi Showa memiliki corak yang memenuhi tubuhnya, sehingga nampak seperti batu marmer. Jenis keenam adalah ikan koi Ogon. Ikan ini memiliki ciri-ciri yang sangat indah warnanya, yakni kuning keemasan. Jenis ikan koi Ogon ditemukan pada tahun 1946 oleh seseorang bernama Sawati. Tentu saja koi Ogon adalah jenis persilangan antara koi berpunggung kuning yang tidak diketahui apa namanya dengan jenis Shirofuji. Awal percobaan belum menghasilkan warna emas di seluruh tubuh. Namun setelah 6 kali generasi keturunan dari koi yang disilangkan itu, jadilah si Ogon emas yang eksotis. Jenis ketujuh adalah ikan koi Shirobeko. Jenis ikan koi Shirobeko memiliki warna dasar kulit putih susu. Ciri-ciri ikan koi ini dengan corak tutul-tutul hitam yang agak jarang. Ikan ini menjadi primadona para pecinta koi karena dipandang sangat manis seperti permen susu. Kemudian jenis ke-8 adalah jenis ikan koi Hikari Moyomono. Untuk jenis ikan koi ini juga memiliki warna dasar putih, hanya saja putihnya agak keperakan. Ciri-ciri ikan koi ini pada bagian punggungnya terdapat corak aneh seperti tulang rusuk hitam melintang di kanan dan kiri punggung. Hikari Moyono cukup langka keberadaannya dan jarang yang punya. Jenis ke-9 adalah jenis ikan koi Utsurimono. Memiliki 3 varian warna dasar kulit, yaitu putih susu, merah kejinggaan, dan kuning. Masing-masing warna juga memiliki ciri-ciri ikan koi dan nama sendiri dalam bahasa Jepang, yakni Shiro Utsuri warna putih, Hi Utsuri warna merah, dan Ki Utsuri warna kuning. Jenis ikan koi Hikari Utsurimono pada dasarnya adalah jenis ikan koi Hikari Utsurimono adalah variasi warna dari koi Utsurimono yang memiliki warna dasar kulit merah kejinggaan. Ciri-ciri ikan koi ini ada corak hitam sebagaimana jenis koi pada umumnya. Jenis ikan koi ke-10 yakni Goshiki. Goshiki berarti 5 warna. Jenis ikan koi ini memiliki tubuh yang solid, berwarna putih dengan pola jaring hitam biru seperti asagi yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ikan jenis ini adalah hasil pemuliaan antara ikan asagi dan koi jenis kohaku. Ada piring berwarna merah yang berasal dari kohaku di atas pola seperti jaring yang berasal dari asagi. Dinamai Goshiki karena kehadiran berbagai warna, yaitu warna putih, merah dan oranye, serta warna biru dan hitam. Nah, itulah ke-10 jenis ikan koi yang paling banyak dicari dan populer di kalangan penghobi ikan koi. Tentunya masih banyak lagi jenis yang lain, hasil perkawinan silang dengan nama dan berada di rumah koi Palembang, tepatnya di Jalan Pangeran Air, Kota Palembang. Nah, Cecetin mau ngobrol sama yang punya tempat. Halo kau, selamat sore. Halo kau. Kenalan dulu kau, namanya siapa? Saya Rian. Lengkapnya Rian Andrian. Nah, ini lah kue tadi berarti. Ya. Kok, ini kan ikan koi. Aku lihat
Palembang Koi Clubnya itu resminya tahun 2012 dan kita bergabung di Asosiasi Pencinta Koi Indonesia, salah satu asosiasi terbesar di Indonesia yang menaungi para penghobi, para peternak dan pedagang koi termasuk juga importir. Namanya itu organisasi pusat kita Asosiasi Pencinta Koi Indonesia, disingkat APKI. Dan Ya. kita ini menaungi itu di Palembang atau Palembang itu salah satu klub yang ada di bawah APKI. di bawah APKI? Di seluruh Indonesia itu sekarang ada 39 klub, dan klub yang paling buntut itu Lampung, baru aja bergabung bulan ini. Yang di bawah yang sebelumnya bergabung itu Medali KC. Ya, Medali KC itu Medan Deli Koi Club Medan. Jadi Sumatera itu sekarang punya 4 koi club untuk Sumatera aja. Kita bicara Sumatera, tapi bicara luas. Iya. Pertama itu kalau di Sumatera kita sebut Palembang, kedua itu Padang, ketiga itu Medan, keempat Lampung, dan kelima nyusul mungkin Aceh. Aceh tahun ini mungkin akan bergabung. Namanya Rencong Koi Club, tapi masih wacana. Dan kebetulan saya yang mungkin jadi penasehat mereka, termasuk juga yang Sumatera. Aceh. Ya. Oh iya. Kebetulan kalau di Sumatera saya didaulat untuk jadi ketua bidang mewakili daerah bagian Indonesia bagian barat, yaitu Sumatera. Tepatnya di daerah Sumatera, karena tiap daerah ada ketuanya masing-masing. Dan untuk Palembang ini kan sudah terbentuk, sudah sebulan bebas. Kenapa sih terbentuk? Apa memang banyak pecinta koi di Palembang di sini? Sebenarnya kalau ceritanya panjang, kalau Palembang ini dulunya awalnya juga nggak seperti sekarang ini ya, teman-teman ini kan teman-teman komunitas. Oh ini teman-teman komunitas koi. Ya, ya ini nanti yang menggantikan saya mungkin untuk mengurus di Palembang Koi Club. Jadi tahun 2012 itu kita itu masih terlalu awam bercerita masalah koi kan, sebatas cuman cinta koi, terus untuk wadahnya mengakomodir seluruh pelaku koi belum ada wadahnya. Jadi dibentuklah Palembang Koi Club, dan saya terpilih jadi ketuanya juga karena kecelakaan, bukan saya yang mau. Ya kecelakaan aja kebetulan saat itu. Ya saya juga masih baru awal, walaupun belajar koi itu udah dari SMA dulu kan, udah zaman anak-anak udah belajar tentang koi, tapi nggak fokus, karena kalau kita fokus ke dunia koi kita harus meninggalkan dunia kita yang sebenarnya kan. Kalau saya kan pelaku bisnis, jadi ya harus kita berbagi waktu dengan usaha kita kan. Ya, sebagian waktu kita sediakan untuk dunia usaha kita, sebagian harus larinya ke koi. Hobi ya. Ya, saya harus berangkat jauh, terbang. Kebetulan saya sekarang kan sudah menjadi juri nasional di APKI kan. Oh, Satunya orang Sumatera, Orang Sumatera. mewakili Sumatera. Ya, alhamdulillah lah. Bangga lah juga lah ya. Bisa Palembang bisa Palembang dikenal. Bawa nama Palembang mana-mana. Saya kan harus berangkat jauh kan, sampai juri juga mengikuti event-event di daerah lain. Kita kan nggak mungkin nggak datang kalau diundang. Kita mewakili Palembang, karena suatu hari kalau kita mengadakan event juga kita tahu mengundang mereka. Gimana rasanya kalau kita ngundang orang nggak mau datang? Nggak enak. Itu kontes ya? Ya kontes, bisa juga kadang tunas, bisa kadang-kadang juga ada rapat, ada pertemuan. Ya pada umumnya sih dirangkai lah dengan kontes kan di daerah lain. Kayak di Palembang sendiri kan kita juga udah 3 kali mengadakan kontes. Palembang. Ya tahun 2015, tahun 2016, 2018. Itu antusiasnya kayak mana? Kayak waktu dulu. Menurut saya sih suatu keberhasilan yang luar biasa. Teman-teman kan menjadi saksi hidup semua. Kalau untuk daerah yang pertama mengadakan event itu bisa visa entry-nya begitu banyak, saya rasa ya Palembang boleh berbangga. Apalagi ini di luar Jawa kan, cuma di daerah Sumatera yang notabene-nya itu dipandang sebelah mata, karena kita itu bukan daerah produktif yang mau produksi koi, juga bukan daerah yang mau minum banyak, yang baru mulai gitu loh. Tapi ya alhamdulillah
kita bisa mencapai prestasi yang baik. Waktu nggak salah itu, waktu pertama kali kita ngadakan kontes aja bisa mencapai ratusan ekor ikan. Pas kontes itu. Ya, itu kan kita pertama kali kontesnya di PTC. Iya. Yang kedua juga di PTC, yang ketiga di gedung apa, Dra? Bima Sakti. Dan lengkap yang ketiga. Dan Itu yang rencana ketiga itu tahun ini juga. tahun 2018. 2018. Nah, 2019 kita vakum, 2020 kita mau adakan kontes, kena pandemi, jadi kita batalkan. Insya Allah tahun 2021 kita rencana ngadakan lagi, tapi sebelumnya bulan 12 ini kita semua akan mengadakan rapat klub dulu dengan rekan-rekan, dibentuk dulu pengurus baru nanti kita rundingkan mau kontes, karena dananya ini sulit kita mendapatkan sponsor dari pihak pemerintah, harus mengorek kantong sendiri. Itu dari dulu memang duit sendiri, kantong sendiri kok. Sebenarnya agak miris diceritakan, tapi ya udahlah, itu masa lalu. Waktu pertama sih wali kota Kap, tapi ya udah itu gak usah diceritain lah. Kedua itu udah mandiri. Yang penting sukses ya kok ya. Ya, yang penting sukses, kita nggak bikin malu orang Palembang dan nggak ngecewakan rekan-rekan yang ikut membantu kita mensukseskan. Terus yang ketiga, kita kebetulan saya agak teman dekat dengan teman-teman di bandara, jadi saya ngadakan danau lengkap karena kita dapat fasilitas gedung gratis, disupport sama Danlanut yang saat itu Pak Esther Herianto, sekarang udah di Mabes. Jumlah daripada anggota klub kita tuh berapa? Sekitar hampir 20 ya. Hampir 20. Itu yang aktif. Ya, sebagian aktif, sebagian enggak, karena kan kita masing-masing punya kesibukan sendiri. Jadi karena pandemi juga, terus habis kontes kemarin udah agak kurang aktivitas, tidak ada apa lagi kan. Nah ini kan 2020 akhir kita akan hidupkan kembali, dan 2021 ya mohon doa restunya semua orang Palembang, mudah-mudahan bisa tercapai dan mengadakan kontes yang tempat. Dan harus diingat, untuk Sumatera, Palembang satu-satunya kota yang bisa mengadakan event kontes koi sampai 3 kali, belum ada. Itu cuma Palembang. Palembang, jadi Ya. Palembang. Cuma Palembang. Selain di daerah yang Sumatera di Palembang, tidak ada yang ada kontes sampai 3 kali. Paling sekali habis itu sudah ada ya. Kita udah 3 kali dan mungkin yang 4. Kita akan selalu membuat terbaik untuk Palembang dan mencetak rekor buat Palembang. Tidak akan dikalahkan. Didukung itu. Itu kita, itu galau. Nah kok kan pecinta ikan sekarang musim pandemi lah ya, bulan kita ikan yang baru-baru segala macam, tapi memang jadi bukan daripada pandangan terhadap orang baru di pecinta ikan. Ya, kalau tentang dunia koi, karena dunianya saya ya. Kalau di bidang sulit untuk piara koi, saya rasa enggak. Ya, mungkin bagi saya, tapi bagi sebagian orang sulit. Makanya saya itu dari awal sudah bertekad untuk berbagi pengetahuan dengan komunitas terutama yang di Palembang dan Sumatera. Itu saya buka grup FB namanya Komunitas Pecinta Koi Palembang dan Sumatera. Terus ada satu grup lagi di FB itu Koi Lover Medan. Terus tiap hari saya mengisi rubrik khusus cuma untuk edukasi. Khusus edukasi di grup itu juga kita tiadakan masalah marketing apa segala macamnya. Walaupun saya jualan koi, tapi saya tidak jualan di sana. Jadi kita fokus mentok buat edukasi semuanya supaya orang bisa belajar tentang koi, bisa mencintai koi. Kita tuh belajar mencintai loh, bukan kita piara asal piara. Kalau kita mencintai berarti kan harus merawat dengan baik, mengurus dengan perlakuannya dengan baik, intinya gitu. Makanya kami namakan kami itu koi lover. Ya, bukan koi seller. Itu jalan jualan ya kalau gitu. Iya. Ya walaupun kompor bisnis, tapi tetap diutamakan ada bagaimana untuk mencintai ikan koi. Bukan bagaimana dengan ikan koi itu. Saya, keluarga saya dari dulu itu memang budidaya koi. Sejak saya kanak-kanak, saya memang udah tertarik dengan dunia koi ini bukan dari sekarang, dari kecil-kecil saya sudah. Tapi yang satu hal yang harus diingat, kalau kita belajar dan masuk ke dunia koi,
Kalau saya bilang koi itu bukan kopi yang murah. Saya dari SMA sudah belajar koi, terus kuliah, terus masuk dunia kerja. Karena keterbatasan dana, uang, kita tuh tidak bisa fokus ke dunia koi. Gimana? Ya loh, kalau kita udah punya waktu yang berlebih, punya duit yang berlebih, bolehlah kita memulai dunia koi ini dengan serius. Tapi kalau sekadar hobi, kolamnya satu ya gak apa-apa. Mau bisa mulai kan, kolamnya satu. Kalau kayak saya kan kolamnya banyak. Ini rumah koi Palembang loh. Di Medan ada rumah koi Medan yang lahannya jauh lebih luas dari ini. Dan ada kolam lumpur, ada apa segala macam. Memang kolam dari tanah maksudnya kolam lumpur. Ya. Bukan kolam buatan gitu ya. Ya, kita juga ada petani-petani binaan, ada petani-petani plasma. Ya. Kapan itu tercapai di Palembang? Untuk di Palembang sebenarnya sudah pernah, cuman karena agak susah masalah sumber daya alamnya juga susah, SDM-nya juga agak sulit. Jadi kita lebih fokus di Medan, terus hasil produksinya kita kirim sebagian ke Palembang. Ya intinya kan sama-sama Sumatera juga. Sumatera dibantuin dulu ya Pak ya. Segala macam, tapi memang jenis ikan dari beda. Pandangan fokus sendiri sih terhadap orang baru seperti tadi. Ya kalau tentang dunia koi karena dunianya saya ya. Kalau di bidang sulit untuk piara koi, saya rasa enggak. Ya mungkin bagi saya, tapi bagi sebagian orang sulit. Makanya saya itu dari awal sudah bertekad untuk berbagi pengetahuan dengan komunitas terutama yang di Palembang dan Sumatera. Itu saya buka grup FB namanya Komunitas Pecinta Koi Palembang dan Sumatera. Terus ada satu grup lagi di FB itu Koi Lover Medan. Terus tiap hari saya mengisi rubrik khusus cuma untuk edukasi. Khusus edukasi di grup itu juga kita tiadakan masalah marketing apa segala macamnya. Walaupun saya jualan koi tapi saya tidak jualan di sana. Jadi kita fokus cuma buat edukasi semuanya supaya orang bisa belajar tentang koi, bisa mencintai koi. Kita tuh belajar mencintai loh, bukan kita piara asal piara. Kalau kita mencintai berarti kan harus merawat dengan baik, mengurus dengan perlakuannya dengan baik intinya gitu. Makanya kami itu koi lover. Ya, bukan koi seller. Kalau seller jualan ya kalau gitu. Iya. Jadi walaupun beli kompor bisnis tapi tetap yang diutamakan ada bagaimana untuk mencintai ikan koi itu. Bukan bagaimana dengan harga ikan koi itu. Saya keluarga saya dari dulu itu memang budidaya koi. Sejak saya kanak-kanak, saya memang udah tertarik dengan dunia koi ini bukan dari sekarang, dari kecil-kecil saya sudah. Tapi yang satu hal yang harus diingat, kalau kita belajar dan masuk ke dunia koi, kalau saya bilang koi itu bukan kopi yang murah. Saya dari SMA sudah belajar koi, terus kuliah, terus masuk dunia kerja. Karena keterbatasan dana, uang, kita tuh tidak bisa fokus ke dunia koi. Gimana? Ya loh, kalau kita udah punya waktu yang berlebih, punya duit yang berlebih, bolehlah kita memulai dunia koi ini dengan serius. Tapi kalau sekadar hobi, kolamnya satu ya gak apa-apa. Mau bisa mulai kan, kolamnya satu. Kalau kayak saya kan kolamnya banyak. Ini rumah koi Palembang loh. Di Medan ada rumah koi Medan yang lahannya jauh lebih luas dari ini. Dan ada kolam lumpur, ada apa segala macam. Memang kolam dari tanah maksudnya kolam lumpur. Ya. Bukan kolam buatan gitu ya. Ya, kita juga ada petani-petani binaan, ada petani-petani plasma. Ya. Kapan itu tercapai di Palembang? Untuk di Palembang sebenarnya sudah pernah, cuman karena agak susah masalah sumber daya alamnya juga susah, SDM-nya juga agak sulit. Jadi kita lebih fokus di Medan, terus hasil produksinya kita kirim sebagian ke Palembang. Ya intinya kan sama-sama Sumatera juga. Sumatera dibantuin dulu ya Pak ya. Sekarang
Dulunya itu lamunan. Kita bicara dengan organisasi saya ya. Iya. Organisasi saya itu mengakui sekarang setelah Munas tahun 2020 ini yang baru aja berlalu bulan 12 ini, jadi ada tambah dua jenis, dua varietas. Jadi sekarang 19 itu dibagi dalam 4 kelas. Jadi ada kelas A, terus ada kelas B, C, dan D. Beda-beda. Ya, semua ada 19 jenis. Varietas itu kalau dibagi itu ke subvarietasnya bisa sampai ratusan jenis. Bisa pakai kelas-kelas pakai beda itu kenapa? Ya karena kan semua ikan itu kalau kita bandingkan satu kelas, ada yang kelasnya rendah, ketemu kelas tinggi ya kalah. Otomatis di kompetisi mereka tidak punya kesempatan. Jadi sekarang dibagi kelasnya agak merata. Jadi kesempatan untuk yang di kasta yang rendah bisa menjadi juara lebih besar. Jadi kita tetap mengangkat sila terlibat keadilan sosial bagi Kriterianya kelas tertinggi, kelas bawah itu kriteria ya. dari Kalau kelas tertinggi itu biasa kami bilang kosan K. Dan sekarang ada kelas yang baru itu namanya Kamboja. Ya kosan K itu aku soal K dari Indonesia. Tapi itu caranya kami kelas panjang. jadi berdasarkan negara. Enggak, berdasarkan jenis varietasnya. Kalau kosan K itu memang ikan yang koi dengan golongan yang paling tinggi kastanya. Kalau kita sebut itu kosan K. Itu 3 jenis. Itu aku soal K. Kalau kita tarik mundur lagi cerita masalah koi tentang asal usul koi kan, mungkin banyak orang tuh kan beranggapan bahwasanya koi ini berasal dari Jepang. Sebenarnya itu salah. Koi itu sebenarnya berasal dari Cina. Awalnya ini koi ini ikan konsumsi karena dia bisa bertahan hidup di musim yang dingin, di ekstrim, makanya ini disimpan buat cadangan makanan pada musim dingin. Makanya koi ini kan namanya jenis koi ikan mati yang ada di Indonesia hampir sama jenisnya kamper. Nah kalau koi ini spesifik namanya Sprinus carpio bahasa latinnya kan. Sebenarnya masih satu famili dengan koi yang ada di Indonesia inilah, dan beda yang di Cina, di mana di Eropa juga sama namanya karper. Itulah ikan koi kan asal usulnya. Asal usulnya ini dari Cina. Karena kekuatan fisiknya bertahan di musim dingin, ini dibawa ke Jepang untuk dibudidayakan sebenarnya untuk ikan konsumsi, bukan untuk hias. Bisa menjadi ikan hias seperti sekarang koi ini butuh proses yang panjang, butuh beberapa generasi dari tahun 1918 sekian sampai sekarang. Jadi perjalanan sejarahnya juga udah panjang. Di awalnya ini nama koinya itu bukan koi, namanya awalnya itu magoi. Magoi itu jenis koi yang warnanya hitam satu warna ya, atau kecoklatan seperti ikan mas yang ada di Indonesia juga kan. Itu kan asal usulnya terus dibudidayakan bergenerasi terus, jadilah koi putih, terus hadirlah yang bertoto merah di tangan koaku. Awalnya koi Warna-warni itu pada olah ya itu kita bilang terus beberapa generasi dimurnikan terus, jadilah koi seperti sekarang yang ada di Papua ini namanya Gosipi, koi dengan lima warna. Ini kelas berapa lah? Grade berapa ini? Ini di kelas di mati Gosipi kita dengan 5 jenis warna. Itu udah tentang Oh berarti grade itu berdasarkan enggak dan misalkan kelas-kelasnya bukan ditentukan melalui warna enggak. berpilih. Oh ini Itu cuma ketentuan sebuah organisasi aja keterbukaan. Jadi kita kelas-kelas itu bukan berdasarkan warna, bukan berdasarkan apa daerah usaha itu enggak. Itu berdasarkan kita hobi punya sebuah kesepakatan. Di organisasi itu kita mengadakan rapat segala macam terus dibentuk varietas ini, akhirnya di situ kelas ini di saling bergerak kita tidak bisa. walaupun sama bukan mungkin Nah, kita itu kadang-kadang kita melempar sebuah persepsi, sebuah narasi yang sulit kita bertanggungjawabkan. Kita membedakan lokal sama impor. Apa sih beda lokal sama impor? So, aslinya ikan ini juga bukan dari Jepang, aslinya juga bukan dari mana, bukan dari Indonesia. Intinya makanya kan impor masuk ke Indonesia. Ya kan? Apa ikan koi itu asli Indonesia? Awalnya dari mana? Dari Jepang. Masuk Indonesia kapan? Ya tahun
60 sekian zamannya Soekarno ada kunjungan kaisar dari Jepang, dibawalah koi ini sebagai cendera mata ke Indonesia. Makanya sentra koi Indonesia kita kota Barat Soekarno itulah dibudidayakan mulai. Ya, kalau di Indonesia sendiri punya beberapa varietas koi yang identik yang endemik Indonesia. Itu kayak banana koi, ada koi slayer yang itu panjang yang itu di Indonesia. Kalau di luar itu ya kebanyakan ya dari Jepang semua. Kalau di Palembang, Sumatera itu jenis koi. Hampir seluruh Indonesia di seluruh dunia sama, semua jenis koi, tidak ada yang beda. Mungkin sekarang lebih banyak varietasnya karena kreativitas pada budidaya, termasuk kayak saya gini kan kita budidayakan kadang-kadang saya mengawinkan varietas ini dengan varietas yang ini, hasilnya itu bisa muncul varietas baru. Tapi kita namakan Kawari Mono. Kawari Mono itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu unik. Kawari itu unik, Mono itu jenis, jadi jenis yang unik. Tapi Jepang, Kawari Mono itu jenis jenis kan, jadi Kawari itu unik. Jadi itu digolongkan ke jenis yang unik. Sementara belum punya nama. Nanti setelah dia punya nama, dia akan masuk lagi punya nama sendiri. Kayak tipo Riu. Ya, para pembudidaya, mereka kreativitas mereka kan pengawinkan sini dapatnya ini. Jadi mereka nanti buat nama sendiri kan. Oh ini nanti maksudnya ini bagus. Terus semua ikan koi itu bagus. Walaupun kelas terendah masih ada yang bagus. Ya. Oh dari sisi awal. Sulit bagi sebagian orang. Pada awalnya saya juga merasanya sulit. Tapi kita kan harus paham kolamnya, perawatan airnya, filtrasinya gimana, pola makannya, menghindari penyakit, terus cara-cara karantina. Kita kalau kita mulai dari awal-awal saya main koi, saya sudah belajar koi. Awal yang saya pelajarin itu adalah belajar tentang penyakit ikan. Oh, orang bule ngomong kerennya itu disease. Disease, penyakit ikan. Belajar gimana mengobati ikan sakit. Kalau kita beli ikan mahal, mati juga ada gunanya lagi jadi bangkai. Jadi yang kita pelajari pertama itu adalah penyakit ikan, mengobati penyakit ikan. Lalu kita belajar tentang karantina, gimana kalau menghandle karantina ikan, terus birokrasinya di pemerintahan gimana, dan suratnya kan, apa ikan itu sehat, bebas dari penyakit, bebas dari virus, dari apa segala macam, baru bisa diperdagangkan ke seluruh Indonesia. Jadi tidak mudah gitu sebenarnya. Walaupun ada yang menempuh jalur-jalur pendek, jalur-jalur yang tidak resmi, banyak, tapi itu tidak kita lakukan. Karena kita selama ini juga menjaga unit kan, juga kan sama sampai kita mencapai tidak baik. Kita juga mencontohkan ke teman-teman di komunitas, kalau kita mau berdagang kan kita lakukan dengan jujur. Bukan bukan sekedarnya gitu kan. Memang modal kan mudah kita pikirnya, beli dengan modal sekian, jual dengan sekian, profitnya sekian, udah untung. Tapi kan nggak sesederhana itu, karena masalah pertanggung jawab moral, harus gimana. Kalau balik lagi ke kolam, ada kolam siapa Kalau kriteria kolam itu pasti ada. Kalau bagi penghobi kita selalu menganjurkan kolam itu harus dalam, harus kuat, filternya harus sekian persen dari volume kolam supaya ikan itu bisa bertumbuh maksimal, populasi jangan terlalu padat. Tapi kalau saya jualan, saya mungkin tidak yang terkecuali kalau ikan bagusnya saya masih kolam tertentu, tapi untuk barang dagangan di tempat yang terpisah. Tapi kalau untuk benar-benar kamu mau biara koi ya harus buat kolam yang bagus. Tapi kita contohnya minimal berapa dalaman ya berapa ikan koi? sebenarnya tidak ada aturan yang baku yang tercatat. Ya. Tidak ada yang tertulis bahwa kolam koi itu harus gedenya sekian, luasnya sekian, dalamnya sekian. Tapi
Kalau bagi kami yang sudah lama bergabung komunitas dan bergaul dengan dunia luar tentang dunia koi, kami ya sudah tahu kedalaman koi itu luasnya tidak dicantumkan, tapi kedalamannya itu lebih dari 1 meter. Lebih dari 1 meter kedalamannya. Kenapa? Itu ada alasan yang lebih. Kalau air kolam dalam, air koi kita membesar, dia kan mesti terkadang keluar apa oksigen juga lebih baik terlalu karena kolamnya ada buka, dia juga bisa survive dari alam, bisa dari sinar matahari pada saat hujan. Kan hujan itu semua acid, nah, dia bisa bawa dari nature kan. Kalau maksimalnya nggak ada yang sampai 2 meter 3 meter. Kalau saya pribadi ya kebetulan saya termasuk salah satu budaya yang resmi yang sudah memang mengantongi bukti budaya. Sebenarnya sesuai amat seperti budidaya ikan pada umumnya, menurunkan juga konsumsi kan. Kalau budidaya sendiri itu pemijahannya ada 2 cara, yang alami dan yang kalifitif. Yang sulit amat, buat kita pinjam, kita kawinkan, buayanya kita pindah ke kolam lumpur, kita lebarkan, pilih kualitasnya, yang ini ke sini, yang itu kita jual, atau segala macam, itu besaran. Ya, karena kita harus memiliki lahan yang luas. Karena orang berpikir gini, sering orang kata, saya mau beli ikan satu pasang. Kamu tujuannya beli satu pasang itu buat apa? Untuk kita membiarkan adik atau niga itu kita dalam 1 kali pijahan, koi itu bisa menghasilkan anak itu 50.000 ekor sampai 100.000 ekor bahkan lebih. Itu baru boleh dikatakan berhasil dalam pemijahan. Kamu bayangkan dalam 50.000 ekor itu banyak banget. Itu hanya sekian persen yang akan jadi koi-koi bagus. Nah, saya tahu pada akhirnya kamu akan bertanya ke saya, kenapa ikan itu menjadi begitu mahal? Nah, dari proses breeder inilah, breeding ini, dari proses pemijahan ini, kami belajar memahami kenapa seekor ikan yang kualitasnya bagus akan menjadi begitu mahal. Ya, kami paham betul. Karena untuk mendapatkan 1 ekor yang benar-benar bagus kualitasnya itu hanya 0,00%. Cuma 1-2% saja. Dari 1000 ekor mungkin 1 ekor atau 2 ekor. Itu pun sudah kami melakukan itu. Kalau 50.000 dalam 1000 ada 1 ekor, kami sudah 50 ekor yang bagus. Dan harganya fantastis. Itu sangat mahal. Biasanya itu sudah dipesan. Kalau nggak dipesan orang, itu akan menjadi koleksi saya pribadi. Balik-balik harga. Iya, balik-balik. Tapi kita tidak berarti berapa sejauh toko. Apa ini? Toko Ya, karena itu berapa masalah kualitas. kalau untuk koleksi sendiri banyak sih saya. Ya mau jalan. Kita ada berlelangnya, kita berlelang juga memilih ikan yang kualitas bagus. Tapi mengangkat nama Sumatera ini, selama ini kan kita dianggap bedok. Kita menganggap tidak bisa ikan bagus. Ya, kita mulai budidaya dengan mendatangkan indukan-indukan mahal, dengan sesuai dengan kapasitas lah, tapi ikan indukan yang besar, yang kualitas yang bagus, terus tidak budidayakan. Kalau hasilnya kalau nggak bagus, itu mungkin Tuhan memberi izin. Tapi kalau bagus, ya itu memang sudah sesuai dengan investasi kita. Kita sudah berkorban banyak untuk menghasilkan produk yang bagus. Seperti juga pabrik kan dikatakan mesin yang canggih atau segala macam. Mereka ingin produksi mereka maksimal. Sama juga di dunia koi juga sama. Kita mendatangkan indukan yang bagus dengan harapan produksinya bagus, maksimal, hasilkan koi yang bagus terangkat. Kita dari modal. Satu lagi terakhir kok, pesan dan pesan pokok terhadap para pecinta koi.
Kalau tentang saya itu di dakwah itu ada orang-orang yang mereka punya tinggi yang tinggi. Ya saya nggak menyalahkan mereka. Saya sendiri juga mungkin sama dengan mereka yang tidak ingin disamakan dengan mungkin lain. Para pengopi koi itu cenderung menyerang egois. Saya beli buku yang bagus, yang kualitas ini apa segala macam. Ya sebenarnya sih wajar-wajar aja ya. Yang hobi itu pengen menunjukkan egonya masing-masing. Makanya kalau di Palembang itu kami tidak ingin mempunyai anggota klub yang banyak. Tapi kami punya follower yang banyak nggak apa-apa. Kenapa? Semakin banyak di klub itu, member di klub itu akan semakin susah kita memanage, kita mengadakan event agak susah karena selalu ada perbedaan persepsi, ada perbedaan pandangan, ada perbedaan pendapat. Kalau kita lihat kan wajar kan, kita negara demokrasi, orang bisa apa aja. Di dunia koi juga sama, orang bebas. Apalagi ini hobi kan, tidak terikat, tidak punya keuntungan apa-apa, terus sekedar hobi. Jadi kita bisa mengatur. Tapi kalau untuk komunitas kita sendiri, kita memiliki member yang banyak, oke, kita bisa bersilaturahmi, bisa bertukar pengalaman dan segala macam. Tapi untuk organisasi sendiri kita batasi, kita tidak berani. Apalagi masing-masing orang kan. Nah, koi ini kan banyak pejabat, banyak ya, pokoknya orang-orang yang sehat lah. Tak seperti saya mempertahankan doang. Ya, kalau profit harus balik modal. Dia usaha. Siapa dia mau usaha begini? Tidak ada. Iya, saya tidak munafik. Saya harus bisa usaha, saya harus bisa. Apalagi dia operasional ini kan gede. Saya beli bukan aja berapa bisa puluhan juta, ratusan juta kadang-kadang. Ya puluhan juta, ratusan juta tidak datangkan. Kalau tidak menghasilkan apa-apa, berapa saya. Ya toh. Belum lagi biaya perawatannya, gaji karyawan, pakan dia, untuk listrik, untuk buat kolam. Jadi bayangkan berapa pakai koi. Pada awal itu bisa loh. Kalau yang untuk koi yang bagusnya kan kecil-kecil itu bisa berangkat di saat. Juga aja kalau saya dari teman dua orang kecil, cuma kurang-kurang 15 yang berani buat besar. Tapi ya untuk orang tertentu, sarana tertentu kan mereka kan karena tidak tahu kalau itu susah. Ya kita kerja, kalau ada bagus kita ini pak, kita dapat sini mungkin bagus kan. Kita nggak tahu betul sudah. Masalah kita menjadi masalah, kan kalau kita bagus itu kalau kita bagus agak juga mahal. Apalagi kita kan bisa tahu bukan kita negara gede, mereka juga udah tahu untuk sembarangan kan ya, memang ini bukannya udah gede. Berarti kalau di rumah kedalaman kolam itu, kalau ini kita buat. Kalau saya sih, kalau untuk yang kolektif saya pribadi ya saya kurangi paling lebih ke air satu ekor. Ya cuma satu ekor doang. Jadi saya kurangi sedikit. Jadi apa yang rumah? Dia tidak termahal. Dia menyatakan pilih. Dan koi itu mahal ya. Koi. Benar. Ya mahal tuh relatif. Enggak. Ini kadang-kadang kita kan suka berasumsi koi mahal. Enggak. Saya termasuk salah satu petani dengan nama Rumah Koi Farm itu terdaftar. Jadi kalau saya produksi itu di dalam satu kali produksi banyak sekali jualan dan itu juga mau bagus. Yang bagus itu paling sekali 5% atau 2%, tidak sampai 10%. Nah, terus yang 95% itu apa? Ada yang kualitas sedang, itu sekitar 20% atau 10%. Nah, yang 90% itu kemana? 80% sekian. Itulah yang kita katakan koi diterjemahkan. Saya nggak bilang jelek. Saya bilang dia yang kualitas rendahnya kemana? Saya sudah punya market, tapi ada yang nampung. Pedagang yang berapa? Dan itu marketnya sangat luas untuk koi. Untuk koi-koi yang
suka satu ekor kadang-kadang cuma 2.000, 3.000, 5.000 sampai 2.000 banyak. Ya kita punya market di berbagai daerah, mereka yang memasarkan. Jadi kita udah tersebar jualannya. Sama kalau yang mahal sekali ada. Ada. Bisa? Ya kalau yang terlelang termahal di dunia itu harganya 27 miliar. Bisa bangun rumah besar gitu. Ya cuma Tapi itu ada orang Sumatera atau Palembang ada begini kan? banyak. Tapi kan kita nggak edit nama. Tapi ada beberapa teman itu di Palembang itu juga nekat kan kadang-kadang di motor juga ya Itu bisa harga seperti warnanya jenisnya ada kalau ikan bisa dihargai dulu ya kenapa? Memang bagus, performnya tuh warnanya bagus, kualitasnya bagus, secara bodinya bikinnya juga bagus. Bukan semata bagus, bukan hanya bagus. Kita menyebut bagus itu mudah, tapi kriterianya apa? Ya, bagus itu belakangnya kriteria bukan bagus. Saya sebagai juri, saya belajar. Belum menjadi juri kami itu ada trainingnya. Nah, lama dengan saya ambil pendidikan S2. Jadi ada jenjangnya. Yang bukan menjadi judge. Jadi kriteria itu jelas. Kriteria begini, kriteria begini, kriteria begini. Banyak gini, saya bicara yang pelajar dan gampang di. Untuk penjurian, kalau ikan kecil, pattern menjadi utama, skin menjadi utama, body urusan kedua. Tapi itu urusan yang udah gede ikan, itu body menjadi penilaian yang paling tinggi poinnya. Skin menjadi urutan kedua, dan untuk pattern itu urutan ketiga. Jadi nilainya terbalik, bisa jadi 70, 60, 20, 20. Kalau yang kecil kan dia kebaliknya gitu, 20, 60 gitu. Jadi kriterianya itu jelas. Yang pasti adalah body, skin, pattern. Tiga. Ya. Dan setiap kriteria jenis ikan itu masing-masing berbeda. Contohnya ikan jenis ini, kalau aku patternnya harus begini, gini. Beda dengan jenis koi kayak susui, kepalanya harus bersih, ringnya harus rapi, warnanya harus biru, stripnya itu harus rapi, warnanya harus merah. Beda. Ini koi kriterianya beda. Koi itu bukan merah. Kalau kita mau disumbang, koi adalah jenis ikan hias yang memiliki warna terkomplit di dunia. Coba kamu sebut salah satu warna koi, salah satu jenis warna yang kamu tahu, tapi ada di koi. Mau sebut warna apa? Ya, kulit apa ini? Merah. Banyak apa koi warna merah. Bahkan warna hijau juga ada, biru juga ada, kuning-kuningan juga ada. Semua jenis, semua warna ada di warna koi. Paling lengkap dari hitam sampai abu-abu. Bayangin. Jadi gak heran kalau ikan koi itu bisa sampai 100 jenis. Banyak. Kalau masyarakat itu ada Betul apa? masalah ada ketentuan Ya. Makanya kita selalu mengedukasi untuk pola makan koi itu yang benar. Terus seperti yang pagi ini saya share TikTok saya tentang ikan yang berberi itu perutnya gede loh gitu, gede perutnya aja gede. Jadi pola makan itu harus benar. Kita harus mempelajari dulu gimana sebenarnya bentuk penggunaan ikan, anatominya gimana, bentuknya gimana. Koi itu kan tidak punya lambung, jadi dia cuma punya khusus karena makanan menyerap protein. Kalau orang bertanya protein gede itu bagus nggak? Bagus, tapi berapa lama maksimal? Sebenarnya koi itu butuh protein berapa? 20 sampai 30 sudah cukup. Kalau nggak berendahan, enggak. Asal penyerapannya maksimal. Gimana penyerapan itu maksimal? Pola makan yang benar adalah sering tapi sedikit, daripada banyak tapi terbuang akan jadi feces. Feces itu kalau kita bilang kotoran.
Kalau dia makan karena nggak ada lambung, dalam 1 jam ke depan itu akan jadi kotoran semua terbuang, tidak bergerak maksimal kan. Jadi kita kalau makan sia-sia. Pola makan yang benar gimana? Sering tapi sedikit, terserah. Kita nggak sia-sia buang makan, kita perbuatannya maksimal penyerapannya, tidak dari kotoran, kolam nggak kotor, air kualitasnya tetap baik. Kolamnya murah berapa kali? Kalau kolam seumur juga akan pernah kita cuci. Dari buat sampai sedikit selamanya. Kalau kolam Enggak, makanya itu kolam harus kita rangkai dengan filter. Filter itu harus bagus, harus benar. Makanya yang kita cuci selama ini bukan kolam, tapi filternya. Pencucian filter itu juga harus pakai aturannya, aturan asal cuci juga. Ya, penggunaan media juga enggak agak sembarangan. Medianya harus mekanis biologis, penggunaan seperti chamber mekanis, chamber biologis, kapasitas pompanya sesuai dengan kolam, media apa yang digunakan, cuma kayak seperti penggunaan busa, batu diolit, areng atau pasir, itu nggak boleh. itu merusak kolam. Kan merusak kolam, karena penggunaan media yang kita tepat pada tempatnya itu akan meracuni koi itu sendiri, akan berakibat fatal. Kita ambil contoh, pasir itu menyimpan kotoran ikan. Berapa lama dia bisa bertahan? Sebulan, oke, 2 bulan, 3 bulan. Itu kan menjadi bom waktu. Suatu hari dia akan mengeluarkan segala amonia yang disimpan selama berbulan-bulan. Efeknya apa? Mati di kolam. Terus seperti batu joli. Batu joli itu sudah masuk ke SPID-nya. Memang benar dia itu media yang bisa menyerap kotoran ikan, nitrit, bisa. Itu nggak salah. Tapi kita tahu kapan batu joli itu SPID? Enggak tertulis. Dia bisa joli itu bisa SPID. Kalau SPID dia akan mengeluarkan racun yang selama ini dia serap. Fatal. Pasti fatal. Ya. Dan makan koi itu bagaimana? Ya khusus memang makan koi sebenarnya enggak. Karena proteinnya agak tinggi kan. Lebih tinggi sedikit dari makanan ikan konsumsi. Enggak terlalu tinggi kan. Karena koi itu cuma ikan kakus, apa aja bisa dimakan. Tapi memang karena protein jaga puasa. Ya ada penggunaan genetiknya lah, makan yang baik, ya protein tinggi, ada probiotiknya, ada vitaminnya, ada segala macam. Itu menambah warna, banyak kecil. Jadi balik ke belakang tentang penyakit paru koi. Penyakit itu akan dari Selama ini yang paling kita takuti jadi mau kita koi itu ada KHV. KHV itu koi herpesvirus. Koi herpesvirus tervirus khusus ke koi dan tidak menjangkiti penyakit ke ikan jenis lain. Yang khusus untuk ikan koi dan familinya aja, ikan mas. Kalau herpes ini kalau sudah terinfeksi tidak akan bisa diobati. Kalau dia sembuh pun dia akan jadi carrier bagi ikan yang lain. Dia akan menulari ikan lain pada suatu hari dia akan kambuh penyakitnya. Nah itu asal penyakitnya itu dari Israel. Israel masuk ke Jepang. Ya jadi sekarang kita tahu kan tidak ada persaingan farmasi atau apa macam. Ya siapa tahu kan. Ini kan pokoknya asal usulnya dari Israel, terus dijangkit ke Jepang, ke Indonesia, dan sampai sekarang masih. Bahkan sampai tahu seluruh wilayah Indonesia itu udah merah. Sudah ada persen pasti itu. Ya tergantung kita aja yang harus hati-hati. Nggak kita membeli ikan, jangan sembarangan digabung ke kolam. Itu bisa menjadi musibah. Kalau pesan saya untuk kita koi, pikirkan matang-matang belum ada menjadi hobi koi. Kenapa? Sekali ya, dunia koi akan merasakan beratnya dunia koi, biayanya mahal, apa segala macam. Jadi pikirkan matang-matang dulu, dari mau buat kolam, mau segala macam. Jadi nggak simple yang kita pikirkan. Ya kita nggak melarang orang untuk hobi koi, cuman ya kita dulu. Kamu piara koi dengan cara begini, ya silakan serta aja. Tapi namanya kita berbicara koi, perlakukanlah apa yang kamu cintai dengan sebaik-baiknya. Kok sama, jaraknya jawaban juga. Kalau kita mencintai sesuatu, kita harus diperlakukan dengan baik. Sama dengan kayak loper, buat loper, apa segala macam ya. Sama, kita harus perlakukan dia dengan baik. Itulah kami pesan saya untuk kita koi.
ingat ya. Oke, sampai di sini dulu marketingnya dari Pol. Lihat. Oke, pesannya jangan benar bagi para peserta podcast yang baru di dunia Pol. Ya, kalau saya ngomong dari mana singgung, saya juga minta maaf. Tapi itulah saya. Iya.